Jauh di kaki bukit hijau yang subur, berdirilah sebuah desa kecil bernama Desa Harmoni. Di sana semua orang hidup rukun, bekerja sama, dan saling membantu. Di Desa Harmoni tinggal banyak tokoh hebat. Ada ibu dokter yang cerdas dan penuh kasih. Ada bapak polisi yang tegas tapi selalu tersenyum. Dan ada juga bapak petani yang setiap pagi sudah berkeringat di ladang demi menanam sayur dan padi untuk semua. Tapi suatu hari, pertanyaan sederhana muncul dari mulut seorang anak kecil. Ibu, siapa sih yang paling hebat di desa ini? Pertanyaan itu menggelinding seperti bola salju dan membuat seluruh desa merenung. Apa arti menjadi hebat sebenarnya? Pagi itu, Desa Harmoni tampak sibuk. Banyak warga mengantri di klinik kecil milik ibu dokter. Bu dokter, anak saya sakit perut. Lutut saya terkilir waktu jatuh di kebun. Tenang, kita periksa ya. Satu persatu. Kalian akan segera sembuh. Dengan cekatan ibu dokter merawat warga, menulis resep dan memberi vitamin. Beberapa anak-anak datang membawa bunga dan menggambar hati untuknya. Terima kasih, Bu Dokter. Ibu luar biasa. Hebat. Kalau besar nanti aku mau jadi dokter sepertimu. Keesokan harinya, seekor kambing milik Pak Ranu lepas dari kandangnya dan berlari ke jalan. Ya, kambingnya kejar-kejaran. Orang-orang panik. Tapi dalam hitungan menit, Bapak polisi datang. Tenang. Semua mundur. Saya tangani ini. Dengan sigap, ia menangkap kambing itu, mengikatnya dengan tali, dan menyerahkan kembali ke pemiliknya. Pak polisi hebat, cepat dan tanggap. Kalau ada yang hilang atau kejadian aneh, Pak polisi pasti yang pertama datang. Sementara itu, di ujung desa, Bapak petani sedang mencangkul tanah. Keringat membasahi bajunya. Ia melihat keramaian dari kejauhan, mendengar pujian untuk dokter dan polisi. Tapi tak satu pun warga datang menyapanya. Tak ada bunga. Tak ada tepuk tangan. Setiap hari aku menanam padi, menyiram tanaman, memetik sayur, tapi kenapa tak ada yang melihat? Ia duduk di bawah pohon, lemas, hatinya berat. Ia mulai bertanya. Apakah aku tidak berguna? Beberapa anak kecil yang lewat melihat bapak petani duduk diam. Pak petani kenapa duduk terus? Biasanya dia senang cerita tentang tomatnya. Mereka pun memanggil orang dewasa. Pak, kenapa tampak murung? Tidak apa-apa. Hanya saja aku kadang bertanya dalam hati, apakah pekerjaanku sepenting dokter atau polisi? Warga terdiam. Suasana menjadi hening. Mereka mulai menyadari sesuatu yang penting telah mereka lupakan. Hari itu warga berkumpul di balai desa. Pak RT yang sudah tua tapi bijak berdiri di depan mereka. Anak-anak dan warga desa, mari kita pikirkan baik-baik. Kalau tidak ada bapak polisi, kita bisa kacau. Tapi, kalau tidak ada pak petani, apa yang akan kita makan? Nasi, sayur, buah, semua itu dari petani. Tanpa petani, hidup kita tak akan seimbang. Benar sekali, saya tak bisa kerja kalau belum sarapan. Dan saya tak bisa patroli kalau perut kosong. Maafkan kami, Pak Petani. Beberapa hari kemudian, desa mengadakan Hari Terima Kasih untuk semua profesi. Anak-anak berdandan. Ada yang jadi dokter, petani, guru, tukang sapu, dan pedagang. Siapa yang hebat? Semua hebat. Karena semua saling bantu dan kuat.
Bapak petani naik ke panggung bersama ibu dokter dan bapak polisi. Mereka bergandengan tangan dan saling tersenyum. Kita semua butuh satu sama lain. Tak ada yang paling hebat, yang ada kita saling melengkapi. Malam itu, bapak petani duduk di beranda rumahnya. Ia tersenyum saat melihat bintang-bintang. Seorang anak kecil menghampirinya. Pak, kalau aku besar nanti, bolehkah aku jadi petani sepertimu? Tentu saja, Nak. Dunia butuh orang-orang seperti kamu. Dan malam itu bintang-bintang seolah berkedip, mengucapkan selamat untuk Desa Harmoni, karena akhirnya mereka benar-benar mengerti arti kebersamaan. Anak-anak, setiap pekerjaan itu penting dan berharga. Jangan suka membandingkan atau iri, tapi belajarlah menghargai dan saling mendukung. Meski tak selalu terlihat, semua orang punya peran besar. Bekerjalah dengan hati yang tulus, karena ketulusan akan selalu bersinar. Dunia menjadi indah bukan karena siapa yang paling hebat, tapi karena kita berbeda dan mau bekerja sama.